Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari tim IT UT Korea. Pada kesempatan kali ini akan mencoba menjelaskan tentang tutorial setting Ustream pada portal teman-teman sebagai tutor. Nah, Ustream ini apa? Nanti Ustream ini adalah web streaming yang akan dipakai teman-teman pada saat kegiatan TTM berlangsung. Jadi Ustream ini akan memberikan kesempatan pada mahasiswa yang tidak dapat hadir agar dapat mengikuti kuliah secara online. Nah, adapun beberapa hal yang harus disetting dulu pada portal rekan-rekan sekalian. Pertama, coba kita masuk ke portal dulu. Contohnya, atau kita ulangi lagi ya. Nah, ketik utkorea.org. Oke. Lalu di sini ada link portal, silakan klik. Dan silakan login dengan akun teman-teman yang sudah dibuatkan sebelumnya. Kita login. Oke, ini adalah beranda dari akun portal teman-teman. Nah, di sini ada untuk mengetahui dan mengabsen per mata kuliah teman-teman yang ajar nanti bisa di menu kelas. Di sini lalu kalau ingin mengabsen dan memberi nilai ada di menu absen dan nilai. Di sini tinggal klik. Nah, ini contohnya saya baru ada satu mahasiswa yang mengasainkan diri di kelas saya. Lalu ini tinggal centang jika memang pada saat pertemuan dia hadir. Lalu ada 3 parameter tugas yang nanti teman-teman harus isi sesuai dengan tugas yang diberikan. Jadi misalkan ada 10 tugas yang diberikan, silakan dikompres menjadi 3 buah nilai yang akan diberikan kepada mahasiswa. Lalu ada nilai partisipasi keaktifan mahasiswa. Oke. Lalu di menu kelas ini juga ada, ini menunya banyak karena saya juga sebagai admin. Jadi yang perlu dilihat teman-teman, yang perlu diperhatikan adalah absensi. Lalu di sini ada daftar kelas. Oke, nah ini adalah daftar kelas teman-teman yang akan teman-teman ajar. Oke, ini contohnya saya hanya satu. Berikut. Nah, ini dia. Oke. Nanti ini digunakan oleh teman-teman untuk berinteraksi dengan teman-teman mahasiswa yang berhalangan hadir, dan juga bisa juga di sini mengupload materi kuliah yang misalkan file PPT yang setiap pertemuan ini bisa diupload di sini, nanti bisa di-download oleh teman-teman mahasiswa di sini. Pun jika ada tugas yang ingin diberikan kepada mahasiswa selain menggunakan misalkan media Facebook dan kawan-kawannya, bisa dibuat di sini. Tinggal selengkapnya buat tugas dan berikut. Oke. Kembali ke pengaturan Ustream. Kita untuk pengaturan Ustream, kita pertama lihat dulu ke pengaturan. Nah, berikut adalah ada kelas. Nah, kalau misalnya teman-teman yang lain mengajar lebih dari satu mata kuliah akan ada banyak panel di sini. Karena saya hanya mengajar satu, maka hanya ada satu. Lalu ini adalah media web streaming yang akan digunakan oleh teman-teman. Yang common kita gunakan adalah Ustream. Ya, oke. Ya, sekarang kita ke Ustream ya. Oke, sekarang menuju Ustream. Sebelumnya kalau teman-teman belum punya akun Ustream, silahkan buat terlebih dahulu. Silahkan buka ustream.tv. Lalu akan muncul halaman seperti ini. Kalau bingung dengan bahasa alien ini, tinggal kita menuju ke bawah, paling bawah di sini ada perubahan bahasa. Klik English. Nah, lalu akan
kita bisa sign up misalkan. Oke, tinggal ya, oh iya nih, start free trial. Lalu ya tinggal dibuat saja akunnya dan ikuti petunjuknya. Kalau saya sudah ada, jika teman-teman sudah memiliki, silahkan login. Contohnya sini saya biar memudahkan, saya login menggunakan Facebook. Oke, di sini kalau sudah login seperti ini. Oke, seperti ini. Ini dia. Misalkan kalau kita kembali ke home halaman Ustream. Lalu langkah selanjutnya adalah kita menuju dashboard. Klik dashboard. Ada tampilan seperti ini. Oke. Nah, langkah pertama yang harus teman-teman lakukan adalah membuat channel untuk per kelas masing-masing. Di sini saya ada contoh 3 channel yang sebelumnya pernah saya buat ya. Nah, channel ini adalah bisa diasosiasikan dengan kelas yang teman-teman ajar. Jadi satu channel itu satu kelas. Jadi misalnya teman-teman semester ini mengajar, saya misalnya contoh manajemen pemasaran. Berarti saya hanya perlu membuat satu buah channel. Namun jika teman-teman ada yang lebih, maka silakan buat sesuai dengan mata kuliah yang diajarkan. Oke, kita buat. Nah, di sini sebenarnya saya sudah ada manajemen pemasaran. Mari kita buat ulang. Contohnya, nah ini create channel. Beri contoh nama channel yang akan teman-teman buat agar lebih mudah buat dengan menggunakan nama mata kuliah diikuti dengan lokasi ajar teman-teman, entah di utara atau di selatan, agar lebih memudahkan. Misalkan contohnya saya manajemen pemasaran, saya singkat menjadi per strip per strip selatan create. Oke, kalau sudah, ini bisa di choose kategorinya location. Sudah, tidak perlu ada picture of channel, ini tidak begitu penting. Ini perlu ternyata, saya lupa, antar education saja. Save. Sudah save. Sudah. Nah, di sini ada URL channel, URL. Sebentar, kita zoom sebentar. Nah, ini di sini ada channel URL. Oke. Copy ininya, copy bagian setelah slash channel. Copy. Sudah di copy. Lalu kita taruh di paste di sini. Oke. Sekali lagi. Di bagian kalau sudah save, di bagian channel URL ada channel yang akan nanti digunakan teman-teman. Lalu copy bagian slash channel, main per selatan, copy, lalu ke portal, kita paste di sini. Sudah. Lalu simpan. Oke, telah tersimpan. Lalu kita lihat di sini, kita lihat ke daftar kelas. Lalu ke kelas yang tadi kita buat. Kalau sudah berhasil, maka muncul sebuah panel. Ya, ini sebuah panel online.
Nah, ini sebuah panel online yang nantinya jika teman-teman online mengajar online sini streaming online di sini pun akan mahasiswa akan bisa memplay video kegiatan teman-teman. Sini sudah. Nah, sudah. Sekarang kita coba streaming. Oke. Caranya agar lebih mudah kita ke dashboard lagi. Oke, misalkan atau sebenarnya langsung saja kita tinggal klik go live di sini go live, terus pilih remain basic, lalu pilih di channel mana yang teman-teman akan gunakan atau akan mengajar saat ini atau yang akan di streaming. Saya pilih yang tadi saya buat, Panper Selatan. Tep nih. Lalu kalau ada kamera, klik saja yang ada allow untuk aplikasi ini bisa mengakses kamera. Oh, di sini saya gambarnya gelap, maaf. Close. Nah, untuk teman-teman yang ingin broadcast atau memulai streamingnya, silakan start broadcast. Lalu jangan lupa diklik start record, karena ini nanti akan di save di dalam di dalam channel yang tadi, sehingga ketika kelasnya sudah berakhir, mahasiswa yang ingin mengulang mata pelajaran bisa mengakses portalnya masing-masing lalu memplay kegiatan belajar sebelumnya. Oke. Mari kita coba caranya. Start broadcast, klik start broadcast, lalu start record. Nah, untuk pengecekan apakah ini berjalan, kita lihat di portalnya. Nah, ini keadaannya live, bisa kita play. Nah, ini dia gambar saya sebelumnya. Oke, kita stop. Jadi sudah berhasil. Kalau sudah selesai, silahkan di stop record dulu. Lalu setelah stop record setiap pertemuan, silahkan tuliskan title dari video tersebut. Misalkan pertemuan pertama. Deskripsinya bisa ditulis, bisa tidak. Lalu uncentang private, agar bisa diakses oleh teman-teman yang lain. Private-nya di uncentang. Saya rubah dulu ya. Testing channel. Save video. Lalu stop broadcast. Nah, kalau sudah di save tadi, kita lihat lagi di portal, maka sebelumnya sudah ada di sini sudah ada. Kalau jika ini di play, maka akan memplay kegiatan terakhir dari tidak ya. Harusnya akan memplay kegiatan terakhir dari kegiatan kelas tersebut. Oke. Nah, ini dia. Ini sudah nih kelas sebelumnya. Oke, ini sudah berjalan. Oke. Lalu yang kedua, kita buat chat Tango. Chat Tango gunanya untuk apa? Di sini ada kolom chat sebenarnya yang digunakan oleh Ustream, namun di sini kurang
karena chatnya bersatu dengan Ustream yang lain, jadi kurang memadai untuk chat teman-teman yang online. Jadi maksudnya chat Tenggo ini adalah fasilitas chat yang digunakan oleh teman-teman mahasiswa yang sedang online, sehingga dia bisa bertanya melalui chat tersebut. Oke, kita matikan dulu. Kalau sudah, yang tadi ini sudah ya, silakan logout saja boleh. Logout mana logout? Di sini logout. Nah, ini contoh. Misalnya teman-teman sudah membuat, ini ada playlist yang tadi kita buat. Oke, kembali. Sekarang kita membuat chat Tenggo. Chat Tenggo, bisa ke pengaturan kembali. Lalu ini nih, chat Tenggo. Klik saja di logonya, lalu akan menuju ke halaman ini. Untuk langkah selanjutnya adalah teman-teman membuat akun dari chat Tenggo tersebut. Caranya get started, pilih mana yang akan digunakan untuk tampilan chatnya. Kita gunakan yang ini, box, untuk untuk warna-warni silahkan pilih masing-masing. Lalu group name-nya, ini group name disesuaikan dengan nama kelas yang tadi kita buat. Misalkan ini manajemen pemasaran, saya samakan saja dengan yang ini agar tidak membingungkan. Copy paste. Lalu jika available, create group. Nah, lalu silakan sign up atau login. Sign up, silakan masukkan atau login. Saya lupa, saya sudah buat sudah. Username. Nah, jika sudah, maka nanti akan muncul seperti ini. Ini biarkan saja, close saja. Lalu kita kembali ke portal. Ingat grup apa yang dibuat namanya, karena kita sama menggunakan yang nama channel. Silahkan dipaste sini juga, lalu simpan. Sudah. Untuk pengecekannya kita kembali ke daftar kelas, pilih kelasnya, kita masukkan tadi. Nah, lalu akan berubah. Ini adalah fasilitas chat yang baru. Ini private, hanya kelas teman-teman saja yang bisa mengakses. Seperti itu. Ini bisa di close saja. Oke. Lalu untuk teman-teman yang selanjutnya harus diperhatikan adalah data pribadi. Silakan ke menu profil, data pribadi. Silakan lengkapi data pribadi berikut bagi teman-teman yang baru pertama kali mengajar, karena ini terutama nomor rekening ya, karena untuk masalah reimburse silakan diisi serta nama banknya dan afiliasinya serta alamat. Ini akan digunakan misal nanti sewaktu-waktu kalau memang dibutuhkan. Plus kalau mau adjust tinggal pakai foto yang paling necis. Oke. Lalu jika ingin mengubah password, silakan agar tidak lupa. Lalu untuk ini ada 2 ya. Oke. Bentar ya. Oke. Di sini untuk setiap kali mengajar, teman-teman bisa mereimburse biaya perjalanannya di menu pembayaran. Lalu reimburse biaya perjalanan. Klik di sini, form reimburse.
ini lalu tanggal berapa, pilih total pengeluarannya misalkan 15.000 won. Lalu jika ingin memberikan saran pada TTM saat itu silahkan. Lalu untuk deskripsi perjalanan silahkan tulis detail dari pengeluaran yang digunakan. Misalnya pergi, pertama saya naik Mugung 5.200. Lalu taksi 6.000 saja, 6.000. Lalu pulangnya juga seperti itu, 2.200. Taksi dulu ya, taksi dulu. Nah lalu pilih waktu pembayarannya. Jika reimburse-nya ini setiap minggu teman-teman mengajar, maka setiap minggu pula di reimburse, silahkan klik minggu ini. Jadi misalkan minggu ini mengajar, maka minggu depan reimburse itu akan dikembalikan, reimburse itu akan dibayarkan ke akun teman-teman. Namun jika ingin nanti sekalian di akhir semester, maka pilih di akhir semester. Seperti itu. Nah, jika sudah disubmit nanti akan muncul di sini dan statusnya sedang pending atau belum dibayarkan atau lunas. Nanti untuk pengisian selanjutnya, jika sama dengan data yang ada sebelumnya, silahkan tinggal klik sama dengan laporan sebelumnya, lalu masukkan tanggal TTM, maka semuanya akan sama. Tinggal pilih pembayarannya. Oke, itu yang harus diperhatikan. Lalu untuk selanjutnya silahkan teman-teman jika ada pertanyaan bisa ditanyakan kepada rekan-rekan tutor, dan atau jika ada permasalahan dengan akun portalnya silahkan tanyakan ke tim IT. Oke, terima kasih. Sebelumnya selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.